Bukan. TPP co-host. Oke. Hujan di Pondok Gede, di Cibubur? Wah, dari semalam sampai sekarang gerimis terus hujan. Sampai sekarang masih hujan. September ceria. Pak David. Hujan ya? Hujan. Ya, Hujan berkat. hujan berkat. Ya. Shalom Pak David. Shalom Pak. Salam Pak David. Shalom Pak Rison. Wah, masih kencang suaranya, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Bentar, Pak David kemarin sakit apa? Ginjal ya Pak? Ginjal. Gimana posisi ginjalnya? Ginjal tinggal. Ya, ginjal saya nggak bagus Pak. Jadi harus cuci darah. Grade-nya berapa, Pak? Waduh. Tinggal 5% Pak. Waduh. Waduh. Fungsinya tinggal 5%. Shalom Pak Ketua. Ya, makanya harus dicuci darah. Kalau nggak Jadi berbahaya. shalom. Iya. Kalau nggak berbahaya buat saya. Jadi sudah harus rutin cuci darah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya. Wow. Bapak udah lama Pak tahu kalau Bapak punya masalah ginjal? Kan kita sama-sama waktu itu Pak. Oh, Malah sebelum itu malah kita sudah tahu. Tapi itu pelan-pelan memang buruk, pelan-pelan. Faktor apa, Pak, yang mendominasi? Hipertensi Pak pertama. Oh, Terus kedua, saya memang pernah menjalani digital subtraction angiography dan itu pakai pencerah karena saya pakai ini kan masukin alat ke dalam badan. Itu Ya. saya lakukan 2-3 kali. Itu pencerah itu memang jahat sama ginjal. Itu juga yang bikin ginjal saya jadi jelek. Oh. DSA namanya. DSA. Untuk Dulu apa? saya kan dulu hampir stroke. Jadi karena hampir stroke maka dokter memutuskan saya dioperasi otak, tapi operasi otaknya pakai komputer Pak. Jadi masuk alat ke otak, jadi otak itu nanti yang sumbat itu dibikin lancar. Itu yang Pak Dokter Terawan itu Pak, Dokter Terawan. DSA itu ya, Pak ya? Ya DSA, Digital Subtraction Angiography. Ya. Ya. Oh. Nah itu, terus itu pertama itu saya pernah juga ginjal saya karena tersumbat, waktu itu dilakukan juga DSA. Nah rupanya karena untuk bisa dia tepat nyari sumbatannya itu, dia kan pakai pencerah ya. Jadi supaya kelihatan, nah pencerah itu rupanya agak jahat sama ginjal. Nah itu juga yang bikin ginjal saya jadi agak agak cepat juga. Sampai memang saya hipertensi. Dan saya juga ada gula juga sedikit, makanya itu yang bikin komplikasi. Iya. Jadi untuk teman-teman kalau ada hipertensi, saran saya dikendalikanlah pakai obat. Karena kalau tidak nanti dia bisa kena ke ginjal. Ya. Oh. Hipertensi sama diabetes itu larinya ke ginjal itu. Ya, iya. Oh. Faktor yang mempercepat, Pak, apa, Pak? Nggak ada, memang pelan-pelan itu Pak. Itu sudah sekitar 15 tahun ya. Pelan-pelan. Wow. Bukan karena ngopi ya, Pak ya? Nggak, saya nggak ngopi Pak. Saya tidak ngopi, saya tidak ngopi, tidak merokok. Kopi nggak apa-apa sih Pak. Bagus. Nggak apa-apa ya? Daging kurangi Pak, daging. Daging juga enggak Pak, daging nggak apa-apa Pak. Daging nggak apa-apa. Kalau itu susah Pak ya. Iya. Ginjal itu makanan nggak apa-apa Pak. Apa aja bisa dimakan.
kakak ipar selalu kirim B2 tuh Richard lah. Udah, kalau ini antar ke rumah maksudnya. Kalau ada kekiriman antar ke rumah saya. Kalau Iya, kita Pak. masih bebas, Pak. Kalau kita masih Ya, bebas. dokter bilang saya memang harus banyak makan lemak sama protein karena saya kan dicuci darah itu supaya lebih diganti gitu energinya lewat situ kata dokter saya. Belum cuci darah Pak, belum cuci darah. Saya sudah Pak, sudah cuci darah saya. 1 kali, 2 kali. Ini maaf ya saya tunjukin ya Pak. Ini dokter pasang di sini selang Di sini perut, di paha atau di leher? di leher. Di leher. Selang. Jadi selang itu nanti dari situ saya melakukan cuci darah. Secara mandiri atau harus ke rumah sakit? Saya sih sekarang masih di rumah sakit sih Pak. Berapa kali seminggu Pak David? Dua kali. Biasanya dua kali seminggu kalau cuci Iya. darah. Jadi dokter itu kebetulan dokter saya dokter Joko, namanya dokter Jokowi. Dan dia memang dokternya Jokowi juga. Jadi dokter ini bilang, Pak, kalau namanya cuci darah itu bukan vonis. Nah, itu justru membantu saya untuk bisa beraktivitas lebih baik ke depan. Karena fungsi ginjal saya yang menurun. Gak apa-apa 2 kali seminggu saya melakukan cuci darah, tapi kan selebihnya kan saya bisa beraktivitas dengan biasa. Ya benar juga sih. Jadi saya merasa ini bukan satu hukuman gitu. Jadi ini suatu cara buat saya lebih semangat. Saya bisa lebih selamat gitu. Bisa dijaga kesehatannya. Jadi waktu di rumah sakit kebetulan dokternya kan dokter Kristen ya. Dokternya dokter Kristen, dia bilang, Pak, ini saya pertemukan Bapak. Dia pertemukan tuh sama banyak orang, anak-anak muda banyak yang sudah cuci darah. Ini anak muda Pak, dia cuci darah, dia sudah 20 tahun katanya. Jadi Bapak jangan kecil hati. Ini justru kalau nggak cuci darah dia udah lewat dari lama katanya. Justru cuci darah ini adalah cara buat orang yang ginjalnya menurun fungsinya supaya lebih sehat lagi dan bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik katanya. Biasanya kalau sudah 3 bulan sudah bisa mandiri ya Pak ya? Ya sudah bisa mandiri ya. Yang terakhir dari saya Pak, sekaligus ini sebagai pengantar saja supaya nanti Pak Ibe kemudiannya Bapak sudah cerita tadi. Kemarin kami punya kawan, Pak Ibe punya kawan juga. Ya. Dia juga seusia kita, usia 45 lah gitu. Sudah cuci darah, bahkan dia betul sama seperti Bapak 5%. Hanya ketika dia sudah cuci darah mandiri Pak, dia ada infeksi bakteri. Nah itu harus hati-hati Pak. Jadi harus steril betul sehingga selang yang di perut dipindah ke leher sekarang Pak. Oh iya dia pakai kalau di perut berarti dia ini mandiri Pak. Ya pakai cairan yang dimasukkan ke dalam perut. Memang betul tuh Pak. Itu agak rentan sama infeksi memang. Tadinya jadi saya berpikir itu cuci darah CKD itu cuci darah mandiri. Jadi bisa dilakukan kapan aja di mobil di mana-mana. Ya, jadi mungkin tidak steril, ada bakteri dan harus dicabut, diangkat itu yang di perut, jalurnya dipindah ke leher. Dan sekarang sudah baru. Ya puji Tuhan. Ya. Saya juga punya teman juga alumni STT Agapes itu Pak Alfian Siagian. Pak Alfian Siagian, ya. Pak Alfian Siagian itu waktu mungkin Pak Ibe kenal Pak waktu dia kuliah dia sudah ini Pak sudah cuci darah. Ya. Cuci darahnya model yang di perut juga. Nah dia juga infeksi juga itu Pak. Iya. Jadi yang di perut plus minus kalau harus ke rumah sakit berarti kita tergantung rumah sakit. Tapi kalau mandiri kalau tidak steril bahaya. Baik, saya pikir itu Pak Sekretaris. Ya, tapi sebelumnya teman-teman terima kasih ya. Saya bersyukur sekali punya teman-teman yang memperhatikan dan mendoakan saya. Mohon maaf tidak ngasih tahu kemarin waktu pulang. Tapi mungkin saya banyak pikiran waktu pulang bersiap-siap. Ya, terima kasih. Ya baik, nanti mungkin kita teruskan lagi untuk ngobrolnya.
kita doa dulu karena Pak Beni juga mau izin nanti pelayanannya. Ya, siap. Makasih Pak. Ya, puji Tuhan, kita akan mulai pada kita hari ini. Saya serahkan kepada Pak Yusuf ya untuk mengarahkan kita. Silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak April. Ya, Bapak Ibu pengurus Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Agapes yang sudah hadir melalui link Zoom pada kesempatan siang hari ini. Pertemuan kita hari ini adalah kita mau bersyukur bersama-sama serta berdoa untuk kesembuhan serta pemulihan Bapak David Siregar, dan juga ada nanti alumni yang lain Bapak Yosua Silalahi. Biarlah kiranya kita satu hati mendoakan siapapun alumni kita yang sedang sakit atau mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini kita akan berdoa sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan di grup. Daftar penata layanan masing-masing sudah ada tugas masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan ungkapan dukungan dari pengurus IKASTA mewakili Bapak Ritson Manyonyo. Dipersilakan Pak. Yang saya hormati pembina, penasehat, rekan-rekan pengurus, dan semua anggota IKASTA yang mengikuti di Zoom kali ini kan di channel YouTube IKASTA. Salam sejahtera, salam jumpa untuk kita sekalian. Bahwa perhatian, kemudian satu rasa, kepedulian, kesetiakawanan bagian dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Dia hadir di saat ada yang lemah, di saat ada yang kuat. Dia hadir di segala lini. Nah, berkenan dengan itu, secara pribadi saya turut prihatin apa yang sedang dialami oleh Bapak David Siregar, Bapak Yosua Silalahi, dan mungkin rekan-rekan lain yang belum kita deteksi. Dan melalui kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang merindukan untuk didoakan bersama dalam segala aspek, pelayanan rumah tangga atau apa saja, boleh menghubungi pengurus. Dengan demikian, Pak David, tadi malam saya kirim pesan suara juga sebagai doa pribadi untuk Bapak, kiranya apa yang dilakukan ini mendatangkan manfaat dan kebaikan. Dan saya respect, hormat, kagum, Bapak sudah menang atas diri sendiri, merespons kejadian cuci darah ini pun seperti sesuatu yang biasa. Ini amazing Pak, fantastik. Kalau bukan karena iman kepada Yesus Kristus, nggak bisa. Jadi sekali lagi terima kasih Pak, buat salam hormat untuk istri dan anak-anak, dan terima kasih untuk Pak Pendeta Yusuf, Pak April yang mengorganize, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Trison. Selanjutnya kita akan mengawali persekutuan kita. Pada kesempatan siang hari ini kita akan memuji Tuhan. Pak Beni yang akan memimpin kita di dalam puji-pujian. Baik, selamat siang, Shalom. Shalom. Semua puji Tuhan, kita tetap senantiasa mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lebih khusus untuk Pak David, yang kita percaya bahwa oleh karena pertolongan Tuhan bisa melewati setiap proses yang sudah dilewati, dan kita percaya juga bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhanlah yang akan memberikan pemulihan yang sempurna. Bahwa kita berseru, berserah, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita tenangkan hati kita siang hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama
tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ulang dari awal. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, kekuatan penghiburan daripada-Mu Yesus. Haleluya.
Glory, glory bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. 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 Puji-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan yang tak habis-habisnya kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kalau siang hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan bersama-sama Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya Tuhan, kami akan kembali diperkuat, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan sebelum kami menaikkan setiap doa-doa kami pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami menikmati urapan lawatan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Dengan iman yang tertuju kepada Allah, bahwa setiap beban hidup yang Tuhan boleh izinkan kami alami di dalam kehidupan kami, yang untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kami percaya pemulihan kesembuhan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan semua kami di dalam pergumulan, lepas pergumulan, kami percaya ketika kami menyembah Allah, Allah memperhatikan setiap kehidupan kami, setiap penyembahan kami, bahkan sampai kedalaman hati kami. Tuhan tahu Engkau mau memberkati dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian penyembahan kami, dan sebentar lagi kami akan diberkati oleh kebenaran firman Allah. Berbicaralah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Nilam untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Beni. Pada siang hari ini sungguh indah ya, dan kita bisa bersekutu bersama di hadapan Tuhan. Tentu kita turut merasakan apa yang dialami oleh Pak David. Kita turut berempati sebagai teman sekerja Allah ketika ada pencobaan yang kita bisa katakan seizin Allah boleh terjadi. Dan pada hari ini mari kita bersama-sama turut berdoa, kemudian turut memberikan penguatan kepada Pak David pada siang hari ini. Dan tentu untuk mendasari pertemuan kita, marilah kita mendasarkannya atas dasar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seperti pujian kita tadi yang berkata bahwa dalam segala musim hidup kita, baik itu terik, panas, maupun itu hujan, badai kehidupan, mau itu kita sehat ataupun kita dalam keadaan sakit, apakah kita masih muda atau kita sudah tua sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah inti dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang menjadi pengikut Kristus, bahwa pengharapan kita di dalam Dia tidak akan sia-sia. Sebagaimana apapun keadaan kita, dalam bentuk apapun kehidupan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, seperti pujian kita tadi. Nah Bapak Ibu, pada hari ini sebagai dasar doa kita pada siang hari ini, kita akan membacakan 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10.
Sekali lagi 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian, saya akan bacakan bagi kita. Tetapi dia berkata kepada saya, kasih karuniaku cukup untukmu, karena kekuatanku dibuat sempurna dalam kelemahan. Karena itu aku akan dengan lebih bangga memegahkan kelemahanku, sehingga kekuatan Kristus dapat beristirahat di atasku. Demi Kristus, maka saya puas dengan kelemahan, penderitaan, kesulitan, penganiayaan, dan malapetaka. Karena ketika saya lemah, maka saya kuat. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan dan doa kita pada siang hari ini. Untuk saudara kekasih kita, Bapak David, yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mungkin ketika baru merasakan awal sakit dan dinyatakan sebagai seorang katakan penderita sakit ginjal, itu bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Mengapa saya berkata demikian? Karena saya juga pernah punya pengalaman dengan orang yang pernah sakit ginjal, dan itu sangat-sangat berat, sangat berat. Saya merasakan menghadapi keadaan itu. Tetapi ketika kita bisa berinteraksi dengan David, kita bisa melihat bahwa David diberikan kekuatan ilahi untuk bisa menghadapi semua itu, sehingga David pun bisa menyatakan diri, oh, saya siap menerima apapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Karena apa? Karena tidak setiap orang mampu berkata, saya kuat menghadapi hal ini. Karena penderitaan ini bukanlah penderitaan yang singkat. Mungkin penderitaan ini akan berkepanjangan bahkan sampai saya menyentuh usia. Bisa seperti itu terjadi. Tetapi firman Tuhan yang berkata kepada kita di siang hari ini, justru kita harus membuktikan firman Tuhan bahwa di dalam kelemahan justru kita akan menjadi kuat di sana. Di dalam kelemahan pun Tuhan pasti bisa pakai kita untuk menjadi terang bagi sesama. Tidak mesti harus sehat. Dalam keadaan sakit pun kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana dengan kekuatan psikologi kita? Bagaimana kekuatan mental kita untuk menghadapi? Nah, belajar dari Paulus pada siang hari ini. Kalau kita bicara tentang Paulus, tentu Bapak Ibu semua sudah mengerti, memahami seperti apa penderitaan Paulus sebagai seorang penderita Injil. Dia sampai dipukuli, dia sampai dirajam, dicambuk. Kemudian bukan hanya itu, dia menderita kelaparan, dia tidak mau menjadi beban jemaat, dia menderita kehausan, dia kedinginan saat di penjara. Dan satu lagi yang menjadi puncak penderitaan Paulus adalah ketika dia berkata, ada duri di dalam daging itu. Dan kita bisa memahami itu, duri itu bisa dalam bentuk apa saja. Bisa saja duri dalam daging itu adalah penyakit yang tidak berkesudahan yang tertanam dalam diri. Tetapi apakah Paulus berkata, saya stop sampai di sini Tuhan, saya tidak mau melayani engkau, saya hanya akan buat buka dalam penderitaan saya. Tidak seperti itu. Dan saya percaya Pak David pada siang hari ini memiliki motivasi yang tinggi untuk terus siap menghadapi tantangan ke depan, untuk terus melayani Tuhan. Dan tentu bagi kita semua Bapak Ibu, mari kita tetap semangat bergandengan tangan. Ya, tidak ada yang bisa memotivasi diri kita selain diri kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada. Tapi ketika kita bergandengan tangan satu dengan yang lain, apapun bentuk pelayanan kita ke depan, ketika kita bergandengan tangan, ada di dalam satu komunitas, dimanapun kita berada, di komunitas manapun, Tuhan pakai kita. Tidak mempedulikan siapa latar belakang kita. Apakah kita orang sehat, atau kita orang sakit, atau kita orang terpandang, atau kita orang yang berdosa di tengah masyarakat. Ketika Tuhan berkata, saya panggil kau menjadi milikku untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana kau berada, Tuhan pasti pakai. Jadi kita tidak perlu merasa merasa terkucilkan dengan keadaan diri kita. Kita tidak perlu merasa nelongso kalau bahasa Jawa terhadap diri kita sendiri, merasa mengasihani diri kita sendiri karena kita merasa tidak berdaya.
Jangan sampai itu terjadi, karena Paulus memberikan contoh dan teladan bagi kita bagaimana hidup di dalam tekanan, bagaimana hidup di dalam penderitaan untuk menyatakan kemuliaan Kristus bagi diri kita sendiri dan tentu juga untuk dilihat pada sesama. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya sekali lagi mungkin saya akan berkata untuk kita semua, khususnya untuk Pak David, tetap semangat Pak David. Terlepas dari apa yang sekarang Pak David alami, tetapi semangat tidak boleh hilang. Terang ilahi itu tidak boleh dibatasi oleh keterbatasan kita. Dan tentu di sini juga kita bisa memandang Pak Ketua kita bagaimana beliau orang yang sangat dahsyat dalam wilayah. Jadi semua orang bisa memotivasi kita, tetapi terlebih kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk maju dan terus maju. Tentu sebagai pribadi saya turut berempati dengan apa yang Pak David alami, tetapi saya sebagai pribadi juga berkata, ayo Pak, jangan merasa terbatas karena saat ini saya tetap semangat di dalam Tuhan. Demikian saja, terima kasih. Iya, terima kasih buat renungan singkat yang disampaikan oleh Ibu Nilam. Kiranya menguatkan kita semua, terkhusus Bapak David Siregar yang dalam proses pemulihan. Tuhan di atas segala-gala apa yang kita alami. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya pembelaan Tuhan ada bagi orang-orang percaya. Selanjutnya kita akan menaikkan setiap doa-doa kita kepada hambanya Bapak Pendeta Rubo yang akan memimpin kita dalam doa. Dipersilahkan Pak. Kita akan masuk dalam dukungan doa untuk hamba Bapak David Siregar. Kita sudah dengar sekilas tentang kondisi daripada hambanya, tentang kondisi ginjalnya yang saat ini sudah dalam posisi fungsi ginjal tinggal 5%. Tapi satu hal yang menarik saya lihat di dalam pertemuan kita ini, Pak David begitu semangat, tenang ya. Tapi semua ini kita percaya ketenangan itu karena Pak David sungguh percaya bahwa dekat dengan Tuhan itu Tuhan beri ketenangan, berikan optimisme, semangat, dan percaya ya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Dan itu terjadi berlaku bagi hambanya Bapak David Siregar. Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa. Kita akan doa secara khusus buat hambanya. Kita percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Kita percaya, kita imani bahwa Yesus adalah Yehova Rafa. Dia sang penyembuh ajaib. Saya percaya bahwa Pak David bukan hanya dipulihkan fungsi ginjalnya. Kita imani dalam nama Yesus, Tuhan bisa ganti dengan ginjal yang baru. Amin ya. Mari kita satukan iman kita dengan iman dan pengharapan penuh. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, wujud kepedulian dan empati kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-Mu yang kami boleh tergabung bersama dalam kepengurusan Ikasta di periode yang kedua ini Bapa. Atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dialami oleh terkasih kami, hamba-Mu Bapak David Siregar. Apapun hasil diagnosa, hasil lab tentang vonis dokter atas kondisi ginjalnya, pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam ruang Zoom ini. Kami tetap boleh menyatakan segala ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan, apapun yang terjadi dan kami alami dalam hidup ini, tidak ada satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada satu bagian yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa sepengetahuan daripada Tuhan sendiri. Maka kami percaya juga Tuhan, apa yang terjadi dialami oleh hamba Bapak David Siregar, semuanya ada dalam kemauannya Tuhan. Engkau Allah pemegang kendali atas segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan di dalam ruang Zoom ini. Di dalamnya kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Bahkan kami Tuhan sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan kami semua, teristimewa hamba-Mu Bapak David Siregar. Terima kasih Bapak di sorga untuk firman Tuhan yang mungkin disampaikan dengan singkat, tetapi kami percaya firman itu hidup. Firman-Mu adalah berkuasa. Firman itu akan berikan kemenangan, kemerdekaan, dan menjamin segala kehidupan kami dan masa depan kami. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Yesus. Kami boleh melihat Tuhan
hambamu Bapak David, dia boleh tetap semangat, dia boleh tetap tenang, dalam dia boleh menerima apapun vonis dokter atas kondisi ginjalnya. Bahkan apapun yang sedang jalannya hari ini Bapak, sesuai dengan apa yang sudah disarankan dokter, untuk dia harus melakukan cuci darah minimal 2 kali dalam 1 minggu. Kami percaya Tuhan, itu tidak akan melemahkan iman daripada hambamu Bapak David. Dengan iman penuh kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah biarkan hamba. Engkau berperkara, Engkau nyatakan kedaulatanmu, Engkau nyatakan kebesaranmu, kuasamu Bapa. Dan kami imani sepenuhnya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu Tuhan akan menjamah bagian tubuh dari Bapak David yang sakit, dari istimewa ginjalnya, dengan iman dalam nama Yesus Tuhan. Engkau sempurnakan, Engkau normalkan kembali fungsi. Amin. Haleluya. Amin. Saya terima Tuhan. Engkau bukan saja Engkau pulihkan ginjal daripada hamba Bapak Siregar, kami imani sepenuhnya Tuhan, Engkau juga sanggup. Terima kasih Tuhan. Organ tubuh yang baru, ginjal yang baru bagi hamba. Amin Tuhan. Saya sudah terima. Haleluya. Tidak akan pernah membatasi kuasa Allah untuk menyatakan dan berkarya bagi hamba Bapak Siregar. Engkau lihat imannya, Engkau lihat pengharapannya Tuhan, bahwa dia hanya benar-benar berserah penuh kepada segala rancangan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupannya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapak David Siregar, beberapa waktu yang lalu dia sempat dirawat di rumah sakit dan dia sudah mengalami proses cuci darah. Kami hanya berdoa Engkau berkati proses pemulihannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Bapak, Dr. Jokowi yang menangani penanganan hamba Bapak di rumah sakit. Kami berdoa Engkau berkati. Bahkan semua tim medis, semua peralatan dipakainya dalam nama Yesus Tuhan. Iya Tuhan Yesus. Semua proses cuci darah yang jalannya kami serahkan semua dalam tangan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa Bapak, semuanya akan berjalan dengan baik dan berjauhan dari segala hal-hal apapun Tuhan yang busuk akan semakin Tuhan membuat kondisi daripada hamba Bapak Siregar, kami percaya tidak akan semakin terpuruk di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Saudara. Kami datang berdoa menyerahkan Tuhan, Engkau berkati juga rumah sakit di mana hamba-Mu Tuhan boleh mendapatkan pelayanan medis. Engkau juga memberkati para tim dokter, para perawat-perawat yang ada di sana dalam nama Yesus. Kami datang berdoa menyerahkan keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Biarlah satu keluarga ini Bapak, mereka sepakat dalam satu iman dan pengharapan bahwa mereka mengimani janji Tuhan, bahwa kuasa kesembuhan sudah Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu Bapak Siregar. Mujizat 2000 tahun yang lampau Engkau nyatakan hari ini terjadi dan berlaku bagi saudara kekasih Bapak Siregar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami datang berdoa juga dalam kesempatan ini Tuhan untuk Bapak Yosua Silalahi. Kalau kami dengar Tuhan vonis dokter menyatakan bahwa dia stroke ringan, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Penyumbatan sel-sel tubuhnya Tuhan, bahkan Tuhan saraf-saraf dalam nama Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau pulihkan dari ujung rambut sampai telapak kaki daripada hamba Bapak Yosua Silalahi. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dari sakit ringan yang dialami oleh hamba. Dengan iman penuh kami percaya hamba Bapak Yosua Silalahi sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Demikian juga Tuhan, dalam kebersamaan kami di kesempatan doa siang hari Bapak, kami datang membawa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu untuk Bapak Alfian Siagian yang juga Tuhan divonis gagal ginjal. Sudah beberapa waktu lalu dia sudah Tuhan mengalami terapi untuk dia cuci darah, dan sampai hari ini Tuhan dia sedang dalam proses perawatan intensif di rumah sakit Cikini. Kami berdoa Engkau berkati. Kalau 2 minggu yang lalu dia sempat dirawat Tuhan, kami berdoa Engkau berkati, Engkau jamah apapun kondisi ginjalnya dengan iman dalam nama Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan secara sempurna Tuhan dalam nama. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak di sorga, di kesempatan ini Tuhan, kami juga datang berdoa menyerahkan bagi semua kami pengurus kasta, dari penasehat, pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bahkan semua koordinator-koordinator yang ada. Engkau berkati kesehatan kami Bapak, berkati rumah tangga kami, berkati semua kegiatan aktivitas kami Bapak. Kesehatan sempurna Tuhan karuniakan bagi kami semua Bapak. Terima kasih Bapak surga, perlindungan-Mu, penyertaan, anugerah-Mu, kasih dan berkat-Mu melimpah-limpah Engkau nyatakan untuk semua kami. Datang berdoa menyerahkan juga Tuhan bagi semua anggota IKASTA dimanapun mereka berada yang tersebar di seluruh Indonesia Bapak. Engkau berkati mereka melayani lembaga-lembaga pendidikan, yang mereka melayani lembaga pendidikan, bahkan yang melayani di lembaga dan instansi pemerintah juga. Engkau memberkati mereka dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bahkan kami datang berdoa menyerahkan Tuhan bagi semua komunitas anggota IKASTA yang mungkin mereka juga saat ini sedang berada dalam kondisi sakit. Engkau hadir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit apapun yang ada di tubuh mereka. Bahkan kekasih-kekasih kami Tuhan, alumni, bahkan mahasiswa-mahasiswi yang pernah kuliah di SDAGAPE yang saat ini Tuhan berada dalam suasana duka kita. Oleh karena anggota keluarga mereka, orang-orang mereka cintai, mereka kasih,
yang sudah Engkau panggil menghadap Bapa di sorga. Engkau teguhkan, Engkau hidurkan, Engkau kuatkan iman percaya mereka dalam nama. Untuk mereka tetap Tuhan optimis dalam mereka menjalani, dalam melanjutkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami datang berdoa menyerahkan untuk lembaga yang kami cintai, STT Agape. Kami serahkan untuk ketua Bapak Pendeta Willy Panesola, berkati semua pembantu ketua, berkati teman-teman dan juga para dosen mahasiswa. Engkau berkati Tuhan, para mitra, para donatur, sponsor yang ada di lembaga ini. Tuhan berkati. Proses pernikahan yang berlangsung pada semester ini kami serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk rencana wisuda yang akan dilaksanakan pada bulan September ini. Kami serahkan dan doakan Tuhan Engkau berkati dan campurkan. Terima kasih Bapak di surga. Masih banyak pokok doa yang lain yang kami membawa kami sampai ke hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, yang mengenal, yang senantiasa Tuhan hadir dalam semua kebenaran. Kami percaya Engkau Allah senantiasa, Allah Immanuel yang tidak akan pernah tinggalkan dan biarkan kami. Ini doa kami, ini iman kami, ini pengharapan kami Bapak. Kami bawa, kami serahkan semuanya dengan pengharapan keyakinan penuh bahwa Engkau bukan saja dengar doa kami, tapi jawaban mujizat itu Engkau sudah nyatakan bagi kami. Dan doa kami bawa dan alaskan dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami, dan Engkau Haleluya. kehidupan kami. Semua kita yang beriman akan janji dan akan doa-doa kita pada kesempatan ini. Semua kita berkata, amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubu yang sudah memimpin kita di dalam menaikkan dua-dua sifat kita pada kesempatan siang hari ini. Teristimewa untuk pemulihan Bapak terkasih kita, Bapak David Sregar dan juga Bapak Yosua Sigalahi. Jika ada penyampaian dari Bapak Sekretaris, saya persilakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita siang hari ini. Baik, untuk hari ini memang tidak ada kegiatan yang lainnya, kita hanya berdoa untuk hambanya dan nanti kita juga dalam doa-doa kita pribadi kita terus mendukung ya, saling mendukung lagi kita ya, kita biar tetap dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Itu saja dari saya. Tuhan berkati. Oke, dengan demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengurus Ikasta, berakhirlah doa bersama kita kesempatan siang hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Sampai ketemu di kesempatan lain. Salam. Terima kasih banyak teman-teman David. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati Pak David. Tetap semangat Pak Ya, David. amin. Pasti. Amin. Pasti. Ya. Ya. Tuhan baik kok. Terima kasih ya. Ya, sehat ya. Pak Rison, makasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Pak April, terima kasih. Ya, salam untuk istri dan anak-anak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Sampai di rumah jam berapa tadi Pak?